Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak? Baik. Ada yang tidak masuk? Masuk. Nah, coba saya absen sambil lalu ketika di absen menyebut nama hewan salah satunya ya. Ya. Musfik. Ya, hadir ya. Ya. Hewan ayam. Terus kemudian Indonesia sapi. Kemudian Zainul Mukhtar. Oh, buaya. Kemudian ada Memet. Ya. Ini Pak. Anjing. Ya. Putri. Ini kambing. Kambing. Kumu. Kucing. Sudah ya. Alhamdulillah ini lengkap masuk semua. Mudah-mudahan nanti depannya kesehatan dan masuk terus. Amin amin amin. Sebelum dimulai pimpin doa dulu lebih kelas pimpin dulu doanya. Baik, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada gangguan apapun. Berdoa mulai. Selesai. Baik, seperti biasa sebelum kita melakukan mulai pelajaran berbunyi terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin satu ya, sekretaris kelasnya ya. Coba ini dipimpin berdiri semua menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti biasa. Coba. Dan mulai 1, 2, 3. Indonesia airku, kagum padaku, di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, silakan kembali. Sekarang ini sudah jam istirahat ya, rasanya lelah sekali. Coba kita eksekusi dulu, kita mulai. Saya coba ada tepuk pagi satu ya, kalau tepuk pagi satu, tepuk pagi satu ya, bukan satunya tapi ya, tepuk siang 2, tepuk malam setengah ya. Kalau tepuk siang, tepuk malam begitu setengah. Kenapa? Ya karena malam kan, takut bangun gitu orangnya ya, seperti itu. Coba bisa ya? Uji konsentrasi. Tepuk satu, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam,
malam. Sudah, konsentrasi semua sudah. Alhamdulillah, kita mulai pelajaran. Baik anak-anakku sekalian, untuk kali ini kita akan membahas tentang kebinekaan global, yaitu sekolahku yang bineka. Nah, sekarang mendengar kalimat-kalimat bineka, saya pengen dulu di antara kalian yang pernah mendengarkan dan tahu apa yang dimaksud dengan bineka. Coba, siapa yang tahu bineka? Gimana menulisnya? Berbeda-beda. Bisa ya? Coba satu kali lagi. Ya, beda. Bermacam-macam, berbeda-beda. Ya sama ya, tapi konteksnya apa namanya? Ada kesamaan, ada lagi mungkin beda ya. Di bineka itu memang berbeda-beda, bermacam-macam, ya bermacam-macam, luas artinya luas. Makanya apa namanya di kita itu di atas ada bineka tunggal ika, artinya berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Nah, sekarang saya mau tanya sebelum masuk pada pelajaran kebinekaan, maka yang pertama beragamnya. Berbicara tentang kebinekaan itu kan beragam. Jadi keragaman apa kira-kira yang dimiliki di sekolah kita? Ayo, siapa yang tahu? Saya ulangi, keberagaman apakah kira-kira yang ada di sekolah kita ini? Oh, jenis kelamin, ya jelas ya ini putri, ini pun bisa. Mungkin ada lagi segi fisik contohnya. Maksudnya apanya yang penting? Oh, kulitnya, warna kulitnya ada yang penting, ada yang keras. Nah, seperti itu. Kemudian dukungan apa kira-kira, praktek apa gitu ya, dukungan apa yang dilakukan sekolah ini untuk mencerminkan, menghargai keberagaman itu, kira-kira apa yang bentuk sekolah, bentuk apresiasi dukungan terhadap perbedaan itu apa kira-kira yang dilakukan? Ada mungkin satu ya yang lebih keras gimana? Semua siswa boleh mengikuti kegiatan upacara tanpa terkecuali, entah itu yang kulitnya hitam, yang rambutnya lurus, begitu ya. Nah, seperti itu. Baik, sekarang sudah ada gambaran tentang kebinekaan, keberagaman, maka dari situ kemudian sekarang saya mau aplikasikan kelompok yang sudah saya bagikan kemarin. Ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok. Yang kelompok 1 ini yang ini ya. Nah, ini bisa. Kemudian kelompok 2 ini ya ini Yusuf dan kawan-kawan. Kemudian kelompok 3-nya adalah kelompok tuanya yaitu Nah, saya kasih waktu 15 menit kurang lebih untuk mendiskusikan kira-kira apa saja yang menggambarkan kebinekaan baik di dalam kelas atau di ruang sekolah atau lingkungan kita sekitar atau secara nasional. Milih salah satunya, paham ya? Ya milih. Misalkan satu ada milih tentang masalah tradisi, kemudian satunya nanti memilih terkait dengan misalkan keragaman wilayah dari bahasanya atau dari warna kulitnya dan sebagainya, atau kegiatan kebinekaan yang ada di sekolah misalnya, bisa. Kemudian ungkapkan ketika sudah disebutkan semua, ungkapkan itu menunjukkan atau sudah melakukan apa. Apakah lingkungan itu sudah beragam, menerima, apakah sekolah kita ini menerima terkait dengan keberagaman yang ada. Misalnya ini kan wilayahnya berbeda-beda, ini kan mondok semua tuh ya. Iya. Semua ada yang Sampang, misalkan ada di Bangkalan. Apakah ketika ada di sekolah itu diterapkan, misalkan seperti itu. Jadi saya kasih waktu sekitar kurang lebih 10 sampai 15 menit dari sekarang. Kerjakan. Baik, waktunya sudah selesai ya. Waktunya sudah selesai. Ada yang belum selesai?
Selesai semua? Selesai semua. Sekarang saya minta presentasi dari masing-masing kelompok ini, 3 kelompok ini ya. Yang pertama saya minta kelompok 2. Kelompok 2 ya. Siapa yang mau presentasi ini? Musbik dan apa namanya? Fajar ini siapa? Coba berdiri. Yang lain mendengarkan ya hasil dari diskusi. Nah, berdiri saja presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang tradisi-tradisi Madura di daerah masing-masing. Tradisi yang pertama yaitu di daerah saya terdapat tradisi rokat tasik. Karena saya dari pesisir, Dari daerah pesisir ya, lautan ya. atau daerah Setelah sini ya. Ya. kemudian tradisi yang kedua Dayak dari daerah pegunungan. Tradisi di rumah saya setiap malam Jumat manis diadakan rebah atau sedekah untuk orang yang sudah wafat. Ya rebe itu bahasanya orang Madura ya. Jadi bahasanya maksudnya adalah sedekah setiap malam Jumat manis. Dan terus selanjutnya Dan tradisi apa lagi? Dan tradisi yang ketiga kerabat sapi. Mungkin ada di semua daerah yang ada di Madura, tapi di daerah saya Kota Bangkalan yang paling terkenal dan paling populer untuk tradisi kerabat sapi. Dan sedangkan tradisi yang keempat, tradisi pakai berpakaian yang sangat beragam di lingkungan pondok. Di lingkungan pondok pesantren ini, khususnya di sekolah kita. Contohnya, setiap hari Jumat kita diwajibkan memakai sarung ke sekolah bagi yang santri mukim, dan dibebaskan bagi yang bukan santri mukim, artinya yang tidak mendok. Dari semua pemaparan tradisi yang disampaikan pada kelompok kami menggambarkan betapa banyaknya tradisi di daerah lokal tempat kita, dan juga penerapan kebinekaan di pondok atau di sekolah kita sangat terbuka, sehingga kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari sudah menggambarkan kebinekaan secara global. Ya, tangan dulu ya. Sekarang saya minta kelompok 1 ya, Putri. Pak, siapa yang bisa mewakili? Berdiri. Saya dari kelompok 1 akan membahas tentang kebinekaan dan asal daerah dari perbedaan bahasa. Kebetulan kami di sini asal daerahnya berbeda. Beda karena kok berbeda mondok ya. Rata-rata santri kan ya. Santri. Dari mana saja? Saya sendiri dari Gambaran. Perbedaannya ini di masing-masing daerah ini membahas tentang apa ini? Perbedaan bahasa. Oh bahasa. Ya. Lanjut. Saya sendiri dari Bangkalan. Sebutan kata kamu di daerah saya itu keder. Keder. Ya. Terus. Kalau Surai dari Sunda, kata kamu itu kakek. Ya. Terus semua Hanifah dari Pamekasan, kata kamu itu botan. Yang sebenarnya Terus dari Hanifah dari Sumeneb, kata kamu itu berat. Perbedaan dari asal daerah kami ini
Maksudnya ini daerahnya berbeda, kemudian dari perbedaan itu mungkin mengakibat dari bahasanya gitu ya. Dari daerah, 4 daerah di Pamekasan, ini ada 4 daerah di Madura ya. Masing-masing satu kata itu atau satu kata itu berbeda maknanya, sama maknanya tapi bahasanya berbeda. Dan itu diterapkan di pondok pesantren gitu ya. Di pondok pesantren. Nah, tepuk tangan dulu ya. Baik sekali. Nah, sekarang saya minta untuk kelompok terakhir ini kelompok 3, silakan siapa yang bisa mewakili untuk mempresentasikan berdiri yang keras nah ya biar yang lain kedengaran. Baik, kami dari kelompok 3 kami ini akan membahas tentang kegiatan kebinekaan yang ada di sekolah. Yang pertama, sekolah sering mengadakan lomba olahraga dan permainan di setiap semester. Dan di dalamnya itu ada banyak macam permainan tradisional yang dilombakan, seperti lomba yang mengejar, cara memakai sarung dan lain-lain. Kemudian yang kedua, sekolah mengadakan kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat dari siswa, seperti latihan membola, seni bahasa Arab, kemudian futsal dan lain-lain. Yang ketiga, di sekolah kita OSIS juga ada program mading yang mana kami tersebut diisi setiap minggu dibagi per kelas dengan menggunakan media yang beragam. Maksudnya ketika mau menyetor meeting yang sudah dibuat itu penyetorannya itu beragam Pak. Ada yang menyetor melewati online, ada yang langsung menempel ke meeting. Kemudian guru sering mengadakan studi banding ke sekolah lain atau ke lingkungan sekitar pada mapel atau mata pelajaran tertentu. Dari semua program yang kami paparkan ini, saya rasa di sekolah kita baik dari kebijakan kepala sekolah, guru dan siswa, juga masyarakat setempat sudah menerapkan dan mendukung adanya kebinekaan melalui kegiatan-kegiatan. Sudah ya. Ini dari segi kegiatan yang real yang ada di sekolah. Itu hasil diskusinya untuk kelompok 3. Tepuk tangan dulu. Baik, dari 3 ini kemudian mau tidak mau secara tidak langsung kita ini sebenarnya menyadari dari hasil diskusi tadi sangat luar biasa sekali. Yang pertama contohnya tentang wawasan kebinekaan itu sebenarnya sudah diterapkan, itu mau sadar atau tidak sesuai dengan yang dibahas tadi itu sangat luar biasa. Misalnya seperti tradisi misalkan kan itu ini kelompok 2 ya tadi tentang tradisi yang ada di Madura di masing-masing daerah yang kumpul semuanya itu ada di sekolah membawa tradisinya masing-masing dan itu terbukti kita diterima di sini bersama. Kemudian ada kelompok 1 tadi dipimpin oleh Indonesia. Dari ini menarik juga ya dari bahasa karena namanya di pondok pesantren ini kan berbagai daerah. Ada di Madura, ada Pamekasan, Tapak, Bangkalan dan Sumeneb. Ada satu kalimat, satu kata yang maknanya itu sama tapi bahasanya berbeda. Dan itu dipakai di sehari-hari di sekolah. Paham ya? Itu juga menunjukkan kebinekaan. Kemudian yang kelompok 3 tadi terakhir, baik sekali ini mengambil dari kegiatan sekolah ya, kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Misalkan tadi menyebutkan kegiatan di sekolah kita ekstrakurikuler ya. Itu ada apa saja tadi? Berapa jadi 3? Sesuai dengan minat dan bakat daripada siswa. Jadi bukan satu ini dipaksakan 3, tapi ada 3 pilihan untuk diikuti sesuai dengan minatnya. Kemudian tadi juga memaparkan terkait dengan segala sesuatu lomba dan sebagainya. Ini tidak akan terlaksana kalau tidak ada kebijakan daripada kepala sekolah dan dukungan dari semua guru dan juga program-program yang dibangun yang dilakukan oleh kita selaku siswa.
sekolahku yang binika. Nah ini maksudnya, sekolahku yang binika itu artinya penting sekali kita mewujudkan rasa toleransi kita terhadap teman. Tadi tidak membeda-bedakan teman, tidak ada jawabannya di awal. Tidak membeda-bedakan teman. Kelompok semua siswa di sini baik yang berbudi pekerti dan di Sampang yang dari Bangkalan, Pamekasan, semuanya bisa ikut upacara. Nah, saya rasa ini saja pada materi kali ini. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat. Materi pada kali ini kebinekaan atau sekolah yang binika menjadikan kita lebih luas lagi cara berpikirnya sehingga semua kalangan saling toleransi, saling mengerti dan saling bahu-bahu untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tugas yang kalian susun tadi itu dijadikan suatu laporan di minggu depan. Namanya dan nomor absennya ditulis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipimpin doanya untuk lebih kepala. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan pembacaan pembelajaran bersama-sama. Alhamdulillah.